kalau dia tidak bisa menerima tante lagi. Karena tante sudah meninggalkan dia. Dan sekarang juga tante sudah menikah lagi. Tante, Bintang yakin kok anak tante gak akan seperti itu. Bintang udah ngerasain ditinggal mama untuk selamanya, Tante. Kalau Bintang jadi anak tante, Mama terpaksa pura-pura gak kenal sama kamu. Kamu gak tahu betapa ingin Mama memeluk kamu tadi. Tapi kamu sudah melihat cincin pernikahan Mama dengan suami Mama. Mama takut kamu marah dan menolak Mama. Kalau memang kamu tahu, Mama sudah menikah dengan laki-laki lain. Iya, sama-sama. Tapi ini apaan semua? Itu barang-barang aku yang ketinggalan di tempat nenek. Ternyata nenek segitu marahnya ya sama aku. Bahkan sampai ada barang aku yang di depan dia aja, dia nggak mau ngeliat itu semua. Enggak. Mungkin sekarang nenek masih marah sama kamu. Tapi aku yakin nenek sayang kok sama kamu. Aku ngerti perasaan nenek seperti apa. Dia sama sekali nggak benci kamu. Dia sayang sama kamu. Itu juga yang Erlangga bilang ke aku tadi. Erlangga? Nah, itu cucunya nenek aja bilang seperti itu sama kamu. Berarti kamu jangan nyerah. Kamu tunjukin ke nenek kalau kamu sayangnya ke nenek itu sangat tulus. Dan kamu bukan seperti yang nenek kira. Ya? Kamu benar, Tra. Aku sama sekali nggak boleh nyerah. Aku harus bisa meluluhkan hati nenek dan aku buktiin ke nenek kalau itu semua nggak seperti yang dia kira. Nah, gitu dong. Ya udah, aku anterin kamu pulang sekarang ya. Apa Mama tadi nggak ngenalin aku? Tapi bukannya waktu itu Mama sempat lihat aku dari depan rumah? Atau Mama cuma pura-pura nggak kenal sama aku? Karena Mama nggak mau ketemu sama aku. Dan cincin itu. Maaf, saya buru-buru. Itu bukan cincin Mama dan Papa. Apa Mama sudah menikah lagi? Dan punya keluarga lain? Apa itu sebabnya Mama pura-pura nggak kenal sama aku? Karena buat Mama, aku udah nggak penting lagi. Kamu kenapa, Erlangga? Kok nangis? Aku nggak nangis, Nek. Tuh kan, bohong sama nenek. Tuh, air matanya masih ada tuh. Cerita dong sama nenek. Nenek tahu hubungan kita pernah nggak dekat. Tapi belakangan ini nenek pikir hubungan kita sudah berubah kan? Erlangga, cuma nenek yang kamu punya. Kamu belajar dong untuk cerita beban kamu sama nenek. Siapa tahu nenek bisa bantu kamu.
Aku cuma lagi mikirin mama nih. Mama? Mama kamu? Kenapa tiba-tiba kamu mikirin dia? Mama kamu hubungin kamu? Enggak, Mama nggak ngubungin aku nih. Apa mungkin Mama itu udah anggap aku itu nggak ada nih? Kamu nggak boleh punya pikiran seperti itu. Mungkin mama kamu masih takut pulang sejak peristiwa itu. Tapi kan peristiwa itu udah lama banget nih. Udah lama. Dan udah bertahun-tahun yang lalu. Sejak aku kecil. Masih sama sekali mama itu nggak pernah ngabarin aku. Aku kan anak kandungnya nih. Mungkin dia punya alasan lain. Tapi kamu harus percaya sama nenek. Tidak ada ibu kandung yang bisa melupakan anaknya. Apa betul begitu, Nek? Kalau gitu kenapa? Tadi Mama sepertinya pura-pura nggak mengenali aku. Padahal dari tatapan Mama, aku tahu kalau Mama mengenali aku. Aku tahu. Tante. Tante kenapa nangis? Tadi Tante sempat ketemu dengan putra Tante. Oh ya? Terus Tante bicara sama dia? Enggak. Tante terpaksa pura-pura nggak kenal sama dia. Pura-pura nggak kenal. Kenapa Tante? Tante takut kalau dia tidak bisa menerima Tante lagi. Karena Tante sudah meninggalkan dia. Dan sekarang juga Tante sudah menikah lagi. Tante, Bintang yakin kok anak Tante gak akan seperti itu. Bintang udah ngerasain ditinggal Mama untuk selamanya, Tante. Kalau Bintang jadi anak Tante, dan Bintang dikasih kesempatan untuk ketemu sama Tante lagi, Bintang akan maafin segala kesalahan Tante, sebesar apapun. Asal Bintang bisa bareng Tante lagi. Bintang, terima kasih udah membuat Tante tenang. Bintang, ngomong-ngomong kamu belum pernah cerita sama Tante. Kenapa mama kamu meninggal? Mama meninggal karena kecelakaan, Tante. Kecelakaan? Tante maaf, Tante. Bisa kan kita nggak usah ngebahas ini dulu? Semuanya masih terlalu berat untuk Bintang, Tante. Iya, Bintang. Maaf ya. Tante udah bikin kamu sedih. Maaf ya. Nggak apa-apa. Ya Allah, aku juga pernah menghilangkan nyawa orang karena menabrak orang itu. Dan putri orang itu pasti merasakan kesedihan yang sama seperti Bintang.
Tuh Janet, waktu yang diberikan papa tuh sebentar lagi Janet. Sementara kita belum menemukan cara gimana caranya mempertemukan papa sama Kejora dan Bintang. Dan kita juga belum punya bukti-bukti yang menunjukkan kalau Kejora sama Bintang itu hidup enak. Jadi papa kamu bisa tenang dan gak memaksa untuk ketemu sama mereka, Janet. Mama gak usah ngingetin, Janet udah inget juga kok. Janet sama bingungnya kayak mama. Tapi kalau harus Janet deketin Kejora lagi ya gak mungkin lah, Mah. Kejora udah gak percaya lagi sama Janet. Ya udah kalau gitu biar mama yang ketemu sama Kejora. Mina! Ya Bu, Mina, hari ini kamu ke rumah mantan majikan kamu. Kamu pastikan gadis itu Bintang atau bukan. Kalau gadis itu benar-benar Bintang, kamu tahu kan tugas kamu. Kamu jauhkan dia dari kehidupan saya. Beres, Bu. Itu nenek. Aku harus samperin nenek. Aku harus jelasin ke nenek soal semua kesalahpahaman ini. Pagi, Bu. Pagi, Pak. Barang-barang saya sudah masuk ke mobil semuanya? Sudah, Bu. Semuanya sudah siap. Oh ya. Nek, Kejora. mau apa kamu kesini? Kejora mau ngasih nasi uduk buat nenek. Kamu kira aku sudi makan nasi uduk buatan penipu seperti kamu? Nenek dengerin Kejora dulu, Nek. Udahlah Kejora. Nggak usah kamu nipu nenek lagi dengan pura-pura jualan nasi uduk, pura-pura baik, pura-pura semuanya. Nek, tapi Berangkat Pak Hasan. maafin Kejora, Nek. Kejora cuma ingin nenek tahu